Video topik 1. Eksekusi secara umum. Episode 1. Memangnya Anda tahu tentang eksekusi? Hai professionals, yuk kenali apa sih eksekusi? Semoga menginspirasi dan menambah pengetahuan Anda. Hei, kalian! Sudah berapa tahun kita nggak pernah bagus kinerjanya? Kalian nggak becus ya kerjanya? Kinerja tahun ini bakalan jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Sekarang aja nggak sampai 20%. Cobalah kalian pikir. Kan kinerja itu cuma soal strategi dan eksekusi. Strategi kita sudah sama bagusnya dengan perusahaan-perusahaan lain. Pasti ini gara-gara eksekusi buruk. Strategi itu kan apa yang akan dicapai dan apa yang akan dikerjakan. Eksekusi ya apa dilaksanakan supaya kinerja jadi apa. Kalau kalian bilang COVID-19 oke lah, tapi nggak belangsak kayak gini. Buktinya perusahaan lain yang sejenis masih bagus kinerjanya. Ini pasti gara-gara eksekusi buruk. Tolonglah, biar eksekusinya apa dan hasilnya jadi apa. Bos itu sebenarnya ngomong apa sih? Biasa, tentang kinerja kita yang jelek. Bos yakin bahwa strategis kita sudah bagus, tapi eksekusinya jelek. Sehingga kinerja perusahaan kita jadi jelek gitu loh. Iya, gue paham. Cuma kok gak jelas. Yang keluar cuma kata apa. Gue pusing, gak ngerti. Hei, eksekusi kan istilah hukum yang artinya hukuman mati. Ngeri ah! Bukan gitu guys. Eksekusi itu artinya pelaksanaan. Gampang kan? Loh, kita kan gak sedang berbicara eksekusi di bidang hukum. Dan juga kalau lu bilang eksekusi artinya pelaksanaan, sama aja lu gak tahu. Sebab pelaksanaan itu cuma terjemahan. Jadi intinya kita ini gak ada yang tahu apa arti eksekusi yang benar. Ya sudah, ntar kita tanya-tanya ke ahlinya. Browsing juga dan beli buku tentang eksekusi. Oke, sampai ketemu lagi. Aku lihat 2 hari ini kalian sibuk diskusi. Apa yang kalian bicarakan? Iya bos, kami sedang diskusi tentang eksekusi. Halah, eksekusi kok dipikir susah. Itu kan common sense, sesuatu yang kita sudah tahu dan sudah biasa kita lakukan setiap hari. Ngapain didiskusikan? Gak penting itu, yang penting kalian disiplin, rajin, dan kerja keras. Betul bos, cocok yang bos bilang. Saya baca buku berjudul Execution karangan Ram Charan dan Larry Bossidy. Di situ eksekusi definisinya disiplin melaksanakan beberapa hal hingga tuntas. Benar kan yang ku bilang? Disiplin, pokoknya disiplin. Tapi bos, kerjaan kami kan banyak banget. Gak mungkin kami disiplin terhadap semua hal dalam waktu yang sama. Betul itu, coba kalian cari tahu bagaimana cara disiplin yang bisa membuat eksekusi berhasil. Disiplin? Wah, berabe banget tuh. Sekarang aja gue terbelenggu oleh kerjaan. Gimana kalau gue disiplin? Mikirin aja gue udah ngeri. Apalagi kalau gue disiplin terus ya. Bisa banting berdiri. Iya, kerjaan kita kan banyak banget. Satu selesai, lainnya nggak selesai. Dimaki juga kita sama bos. Sudahlah, mendingan kita kerja keras aja. Ngapain mikirin eksekusi? Kerjaan gue numpuk tuh. Sama, kerjaan gue juga numpuk. Tapi swear guys, gue penasaran. Gue mau cari tahu tentang eksekusi, terutama unsur disiplin di dalam eksekusi yang bisa membuat eksekusi berhasil. Aku tadi pagi ngobrol dengan konsultan eksekusi. Ya nanya tentang eksekusi, terus dia bilang begini. Ram Charan menulis buku berjudul Execution. Menurut Ram, eksekusi adalah disiplin melaksanakan beberapa hal hingga tuntas. Namun, perilaku disiplin hanya bisa dilakukan apabila fokus. Dengan kata lain, perilaku disiplin hanya bisa dilakukan apabila hanya terhadap sedikit hal, yaitu hanya terhadap yang paling penting. Maka, definisi eksekusi yang tepat adalah disiplin melaksanakan hal-hal paling penting hingga tuntas. Loh, apa sih manfaat disiplin?
dan fokus pada eksekusi? Mengenai disiplin dan fokus, konsultan eksekusi ngomong begini. Disiplin adalah hukum alam, telah dibuktikan oleh alam. Peristiwa alam pasti berulang terus-menerus. Contoh, peredaran bumi mengelilingi matahari selalu waktunya tetap, yaitu 365/4 hari. Bumi berputar pada porosnya, selalu waktunya 23 jam 56 menit. Sekarang fokus. Fokus adalah hukum alam, telah dibuktikan oleh alam. Benda alam selalu berperilaku disiplin karena fokus pada hal tertentu saja. Contoh, bumi bisa berperilaku disiplin karena fokus pada kecepatan dan garis edarnya. Pada saat benda alam berperilaku disiplin fokus, mereka dalam keadaan freedom. Artinya, bumi memiliki kebebasan melakukan yang terbaik pada kecepatan dan garis edarnya agar tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Ternyata dengan berperilaku disiplin fokus, hasilnya luar biasa. Bumi bisa survive selama 4,6 miliar tahun. Jadi itulah mengapa definisi eksekusi harus berisi perilaku disiplin fokus, yaitu agar hasilnya hebat dan berkelanjutan. Oh, freedom diperoleh apabila berperilaku disiplin fokus. Berarti freedom berada di dalam disiplin fokus. Sebaliknya, kalau tidak disiplin fokus, tidak freedom. Wah, menarik nih. Tapi itu kan alam, itu tindakan Tuhan. Bagaimana kalau manusia? Kayak kita ini, kita kan banyak yang mesti dikerjakan. Yang ini, yang itu, udah gitu, bos kan maunya semuanya beres. Aku udah tahu kok tentang eksekusi. Pokoknya laksanakan apa yang ada. Selebihnya freedom. Bye-bye. Walah, gimana sih? Coba denger dulu. Kan sayang, ilmu eksekusi kan relatif baru. Jumlah konsultan yang certified di Indonesia gak lebih banyak dari jumlah jari di satu tangan. Jadi langka dan sangat mahal bayar konsultasinya. Dan tampaknya sangat beda dengan pola pikir sebelumnya. Mendingan kita pelajari. Betul-betul. Ingat loh kata-kata Alvin Toffler. Dia ahli masa depan. Dia penulis buku Future Shock. Alvin Toffler bilang begini, orang yang bodoh bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, melainkan orang yang tidak mampu untuk belajar. Tidak mampu melupakan keyakinannya ketika ada hal yang baru yang lebih bagus, serta tidak mampu belajar kembali sesuatu yang sudah pernah dia pelajari. Payah, biarin aja dia. Ya udah, yang lain mau diterusin nggak nih? Lanjut. Ada nggak perilaku disiplin fokus yang dilaksanakan oleh manusia dan terbukti keberhasilannya? Ada. Konsultan eksekusi memberi 2 contoh. Dia bilang begini. Pertama, ritual agama sudah disepakati oleh pemeluk dan lingkungannya. Selanjutnya, pemeluk agama selalu disiplin fokus menjalankan ritualnya. Maka pemeluk agama jadi freedom melaksanakan ritualnya sesuai schedule tanpa gangguan. Hasilnya, agama bisa bertahan ribuan tahun. Kedua, schedule waktu kerja dan waktu tidur seorang ayah sudah disepakati dengan istri dan anaknya. Selanjutnya, setiap malam ayah selalu disiplin fokus untuk tidur teratur dan cukup waktunya. Maka ayah jadi freedom untuk tidur sesuai schedule waktunya tanpa gangguan dari istri dan anaknya. Hasilnya, ayah selalu bisa hadir di tempat kerja tepat waktu dan kondisinya segar setiap hari. Oke, berarti eksekusi yang disiplin fokus akan selalu bisa menciptakan freedom bagi apapun dan siapapun. Lalu, bagaimana eksekusi di perusahaan kita ini? Nanti kita diskusikan lagi ya. Saya sudah baca hasil diskusi kalian tentang eksekusi.
Saya juga udah ngobrol dengan konsultan eksekusi. Konsultan eksekusi menyampaikan definisi eksekusi yang lebih panjang. Eksekusi adalah perilaku disiplin, fokus, mulai dari merencanakan goal paling penting dan aktivitas paling impact. Kemudian setiap hari atau paling lama 1 kali per minggu, disiplin fokus melaksanakannya hingga tuntas dan berakhir ketika goal paling penting tercapai secara sangat memuaskan. Lalu ada ucapannya yang membuat saya sadar untuk mau belajar lagi. Konsultan bilang gini, Ada 5 alasan yang menyebabkan kebanyakan orang enggan untuk belajar lagi tentang eksekusi. Pertama, karena tidak mengetahui bahwa pemahaman mereka telah usang, tidak ilmiah, dan mereka biasanya hanya ikutan saja. Kedua, karena menilai eksekusi hanyalah sesuatu yang biasa saja atau tidak canggih, sehingga dinilai kurang bermanfaat. Ketiga, karena merasa sudah tahu dan sudah melaksanakannya setiap hari. Keempat, karena para pemimpin menganggap bahwa eksekusi hanyalah tanggung jawab dan tugas pelaksana. Kelima, karena merasa tidak ada masalah dengan eksekusi yang telah dan sedang mereka jalani. Wah, apakah konsultan menjelaskan juga kapan seseorang merasa perlu belajar tentang eksekusi? iya, konsultan menyampaikan 4 peristiwa yang mendorong seseorang mau belajar tentang eksekusi. Begini katanya. Pertama, ketika orang yang disegani olehnya memaksa dia untuk belajar. Kedua, ketika orang yang disegani olehnya memberi contoh. Ketiga, ketika mengalami gagal total dalam mencapai targetnya. Keempat, ketika tantangannya luar biasa atau tantangannya tidak seperti biasanya. Ya seperti sekarang ini, kondisi pandemik COVID-19. Tuh dengar, belajar eksekusi. Bos aja mau, kau parah kali. Oke. Saya akan belajar eksekusi. Swear guys. Apakah konsultan juga menjelaskan perbedaan antara mental orang yang tidak mau belajar versus orang yang mau belajar lagi? Iya, konsultan menjelaskan 2 mentalitas yang negatif, yang sulit sekali untuk mau belajar, apalagi tentang eksekusi, yang mereka nilai sesuatu yang biasa saja, merasa sudah tahu, dan merasa sudah biasa melaksanakannya. Konsultan bilang begini, Ada 2 mentalitas yang paling berbahaya. Berbahaya karena bisa menutup sukses masa depan mereka sendiri. Pertama, mentalitas knower, yaitu orang yang selalu sok tahu, padahal cuma tahu kulitnya saja. Kedua, mentalitas victim, yaitu orang yang selalu sibuk menyalahkan pihak lain atau menyalahkan apapun apabila terjadi kegagalan. Tuh dengar, jangan bermental knower dan victim. Bos, ada gak mentalitas positif yang mau belajar lagi tentang eksekusi? betul, ada. Konsultan eksekusi bilang begini, Jadilah learner atau orang pembelajar agar terus berkembang dan bisa menghadapi tantangan apapun di masa depan. Yang kedua, jadilah player atau orang yang bertanggung jawab. Orang yang selalu berupaya maksimal dan proaktif mengelola hal-hal yang berada di dalam lingkar pengaruh dan lingkar kendalinya. Dia tidak pernah mau menyalahkan siapapun atau apapun, walaupun memang betul ada pihak lain atau ada sesuatu yang salah yang menyebabkan kegagalan. Orang ini hanya akan berkata, "Maaf, saya kurang maksimal mengelola kerjaan saya." Orang ini yakin bahwa siapapun yang bersalah atau apapun yang menjadi penyebab kegagalan akan dihukum oleh yang berwenang, bukan oleh dirinya. Selama ini kita semua sering bermental knower dan victim. Gimana kalau mulai hari ini kita berubah menjadi bermental learner dan player? Sorry, termaksud bos ya. Oke.